Pembahasan prediksi TK SMP Matematika pada materi transformasi geometri. Untuk soal yang pertama, bayangan dari titik P 2,-5 jika direfleksikan terhadap sumbu X adalah untuk refleksi atau pencerminan jika diketahui P X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan bayangan P aksen titik absisnya ini atau nilai absisnya X akan tetap tandanya. Jika positif tetap positif, jika negatif tetap negatif. Sedangkan untuk nilai ordinatnya atau Y, dia berubah tanda. Jika positif berubah menjadi negatif, jika negatif berubah menjadi positif. Pada soal P 2,-5 jika direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah absisnya atau X-nya tetap ya, jadi 2. Kemudian yang ordinatnya atau Y-nya berubah tanda dari negatif menjadi positif. Oke, jawabannya adalah C. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, refleksi atau pencerminan mengubah ukuran objek. Oke, kita ingat untuk sifat-sifat dasar transformasi geometri bahwa translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Sedangkan untuk dilatasi ini mengubah ukuran objek kecuali faktor skalanya 1 atau negatif 1. Kita lihat pernyataan pertama, refleksi atau pencerminan mengubah ukuran objek. Salah ya, karena dia tidak mengubah bentuk dan ukuran objek. Pernyataan yang kedua, rotasi atau perputaran memindahkan objek mengelilingi sebuah titik pusat. Nah, ini adalah definisi dari rotasi. Kemudian dilatasi dengan faktor skala K lebih dari 1 akan memperbesar objek. Ya, betul dilihat dari sifat dilatasinya. Soal nomor 3, bayangan garis Y sama dengan 2X ditambah 3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y adalah. Untuk refleksi terhadap sumbu Y kita tahu bahwa jika titik P, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan P aksen negatif X, Y dengan nilai absis atau nilai X-nya berubah tanda dan Y-nya tetap. Untuk bayangan dari garis Y sama dengan 2X ditambah 3, cara cepatnya adalah karena di sini yang berubah X ya, berubah tanda, maka kita ganti saja, ganti X dengan negatif X. Jadi X-nya diganti menjadi negatif X. Y sama dengan 2 berubah tanda menjadi negatif X ditambah 3. Y sama dengan 2 kali negatif X, negatif 2X ditambah
3. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Jika titik Q aksen 10,-15 adalah bayangan dari titik Q oleh dilatasi 0,5 faktor skalanya 5, maka koordinat titik Q adalah Q X, Y didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala K, maka menghasilkan bayangan Q aksen X kali K, Y kali K. Nah, ini titik awalnya tidak diketahui, kemudian faktor skalanya diketahui 5, Q aksennya 10,-15. Yang diketahui adalah bayangannya. Jika mencari bayangan itu dikali, kalau mencari titik awalnya berarti perhatikan X kali 5 itu sama dengan 10, ya kan? X kali 5 itu sama dengan 10, maka X-nya adalah 10 dibagi 5. X-nya sama dengan 2. Kemudian untuk mencari Y-nya, Y kali 5 sama dengan negatif 15. Y sama dengan negatif 15 dibagi 5. Jadi Y sama dengan negatif 3. Jadi ketemu titik asalnya adalah 2,-3. Jawabannya adalah A. Soal nomor 5, titik RAB, titik R A, B ditranslasikan terhadap titik 2,-3 menghasilkan bayangan R aksen 0,5. Untuk translasi agar menghasilkan bayangan ini, maka untuk mencari bayangannya adalah dijumlah, ya. A ditambah 2 sama dengan 0. Jadi A-nya adalah 0 dikurang 2. A-nya sama dengan negatif 2. Untuk yang B ditambah negatif 3 sama dengan 5. B sama dengan 5 ditambah 3. B sama dengan 8. Jadi yang betul A-nya ketemu negatif 2, B-nya 8. Soal nomor 6, sebuah titik A 4,-8 ditransformasikan. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Yang pernyataan pertama, bayangan A oleh refleksi terhadap garis X sama dengan 2 adalah A aksen 0,-8. Untuk refleksi terhadap garis X sama dengan H, kita tahu bahwa misalkan A, X, Y direfleksikan terhadap X sama dengan H, terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurang X, Y. Apakah benar? Kita lihat A-nya 4,-8. Jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 pada pernyataan pertama, maka A aksennya adalah 2 kali hanya 2 dikurang X-nya 4, Y-nya negatif 8. A aksen 2 kali 2, 4 dikurangi 4, 0, negatif
Betul. Kemudian bayangan A oleh rotasi terhadap titik pusat sebesar 180 derajat adalah A aksen atau bayangannya adalah negatif 4,8. Kita lihat ya. Untuk teori dasar rotasi sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0 itu X, Y bayangannya negatif X, negatif Y, berubah tanda dua-duanya. A-nya 4, negatif 8, maka rotasinya adalah ini rotasi 180 derajat. A aksen 4 jadi negatif 4, negatif 8 jadi 8, berubah tanda. Oke, jawabannya adalah salah. Oh, ini negatif 4,8. 4, negatif 8 menjadi negatif 4,8. Ya, betul. Jawabannya adalah benar. Kemudian bayangan A oleh dilatasi terhadap titik pusat O dengan faktor skala negatif setengah adalah negatif 2,4. Ini pernyataan pertama, ini pernyataan kedua, pernyataan yang ketiga. Ini yang dilatasi A 4, negatif 8 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala negatif 1/2. A aksen 4 dikali negatif setengah adalah negatif 2, negatif 8 dikali negatif setengah adalah 4. Betul jawabannya. Soal nomor 7. Sebuah persegi dengan titik sudut PQRS itu P ya. Ini Q. PQRS didilatasikan dengan titik pusat O dengan faktor skala 2. Mana pernyataan berikut yang benar? Kita cari hasil dilatasinya dulu ya. Untuk P 1,1 didilatasikan terhadap titik pusat O dengan faktor skala 2, maka P aksennya atau bayangannya adalah 1 kali 2, 2, 1 kali 2, 2. Oke. Untuk Q 3,1, maka hasil bayangannya adalah 3 kali 2, 6, 1 kali 2, 2. Untuk R 3,3, maka hasil dilatasinya adalah 6,6 dikali 2. S 1,3, maka bayangannya adalah S aksen 1 kali 2, 2, 3 kali 2, 6. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut ya. Ini titik awalnya tadi digambar di sini, ini 1,1, 3,1, 3,3 dan 1,3. Kemudian P aksen, Q aksen, R aksen dan X aksen. Untuk pernyataan pertama, koordinat bayangan S aksen adalah 2,6. Betul ya. Kemudian pernyataan yang kedua, panjang sisi persegi bayangan adalah 5. Kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Salah ya. Luas persegi bayangan adalah 16. Kita persegi itu rumusnya adalah S kali S. Panjang sisinya di sini 4, tuh 2, 3, 4 tadi ya. Maka 4 kali 4 sama dengan 16. Oke, betul. Keliling persegi bayangan adalah 8. Keliling itu jumlah semua sisi. Jadi sisinya ada 4,
berarti sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali sisi. 4 kali 4 sama dengan 16, salah. Oke, soal nomor 8. Soal nomor 8, titik P, A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, menghasilkan bayangan P aksen 4,5. Oke, rumusnya adalah 2H. 2H itu, ini kita tulis H aja dulu, dikurangi X, Y. P, A, B, X sama dengan 3, P aksen 4 ya, 4,5. Jadi 2H dikurangi X itu sama dengan 4. 2H itu 2 kali 3 karena hanya 3, dikurangi X, X-nya kita tulis A sama dengan 4. 2 kali 3, 6, dikurang A sama dengan 4. A sama dengan 6 dikurang 4. A sama dengan 2. Kemudian Y-nya 5 sama dengan B, berarti B-nya sama dengan 5. Yang ditanya adalah nilai dari A ditambah B. Jadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Jawabannya adalah C. Soal nomor 9, garis Y sama dengan 2X tambah 1 didilatasi dengan pusat P 1,3 dan faktor skala 2. Manakah pernyataan yang benar mengenai garis bayangannya? Kita lihat dari soal nomor 9, kita ketahui garis awalnya adalah Y sama dengan 2X tambah 1, dilatasinya berpusat di P 1,3 dan faktor skalanya K sama dengan 2. Kemudian fakta penting dari dilatasi suatu garis itu yang pertama, gradien garis tidak akan berubah, jadi sama, kemiringannya akan selalu sama meskipun diperbesar atau diperkecil garisnya. Jika pusat dilatasi tidak terletak pada garis, maka garis bayangannya sejajar dengan garis semula dan tidak melalui titik pusat dilatasi. Kita lihat pernyataan pertama, gradien garis bayangannya adalah 2. Oke, ini M-nya atau gradiennya adalah 2, betul. Kemudian garis bayangannya sejajar dengan garis Y sama dengan 2X dikurang 5. Kita lihat gradiennya sama-sama 2 ya. M-nya itu sama-sama 2, maka garis bayangannya sejajar. Selanjutnya yang ketiga, garis bayangannya melalui titik 1,3. Kita cek dulu dengan cara substitusikan P 1,3 ini ke persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X ditambah 1. Y-nya 3, X-nya 1 tambah 1, 3 sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 1, 3. Yes, betul, garis bayangannya melalui titik 1,3. Persamaan garis bayangannya adalah Y sama dengan 2X tambah 1. Betul, karena garisnya tidak berubah. Selanjutnya nomor 10. Titik titik K, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, menghasilkan bayangan K aksen
Y, X. Bayangan ini kemudian dirotasikan terhadap 180 derajat terhadap titik O 0,0 menghasilkan bayangan negatif Y, negatif X. Jika K aksen 2 kali 6, negatif 4, maka koordinat titik K adalah diketahui K aksennya 2 kali dan diketahui ini 6, negatif 4. Berarti ini adalah negatif Y, negatif X. Kemudian maka negatif Y-nya itu 6, jadi Y-nya adalah 6. Kemudian negatif X-nya adalah negatif 4, jadi X-nya adalah ini negatif 6 ya, jadi X-nya adalah 4. Jadi titik awalnya K adalah X, Y atau 4, negatif 6. Kita saja. Jawabannya adalah Oke, terima kasih. Semoga berhasil semuanya.